Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Agung Al-Bagri, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati kerumunan para sahabat. Kemudian sahabat berteriak, "Ya Rasul, ada orang gila ya Rasul." Kemudian Rasul menghampirinya seperti seorang dokter menghampiri pasiennya. Lantas Nabi bertanya, "Mana orang gila itu?" "Ini yang Rasul, sedang mengamuk dia." Lantas Rasul mengatakan, "Oh, ini bukan orang gila, tetapi baru kena musibah. Tahukah kalian siapa orang gila yang sebenarnya? Al-Haqqul Majnul Haq." "Saya tidak tahu ya Nabi." Lantas Nabi bersabda, orang gila yang sebenarnya adalah yang pertama, berjalan di muka bumi dengan sombong. Yang kedua, mengharap surga Allah namun sambil berbuat maksiat. Dan yang ketiga, kebaikannya tidak pernah diharapkan sama sekali. Itulah orang gila yang sebenarnya. Mari kita kaji hadis ini secara empiris dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kata Nabi, kategori orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan sombong. Waktu itu Sabin bin Qais pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya suka baju baru, sepatu baru. Apakah saya dikatakan orang sombong?" Kata Nabi, "Bukan itu yang disebut sombong. Sombong itu," kata Nabi, "al-kibaru badrul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Hadis riwayat Muslim. Di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 6 dijelaskan oleh Allah, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu kasih peringatan maupun tidak dikasih peringatan sama saja mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau bersepakat dengan aturan Allah. Kafir di sini berasal dari kata kafaro, artinya tertutup. Apa yang ditutupinya? Kolbunya. Kolbunya tertutup dari nilai-nilai kebenaran, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, tidak bisa membedakan disiplin dengan diselipin, tidak bisa membedakan komentator dan provokator karena hatinya buta. Maka mereka mengatakan, "Bapak Ibu, saudara-saudara, harga tidak naik namun disesuaikan." Sami mawon. Telur naik 31.000, bahkan ada 35 loh. Cabai naik, garam naik, beras naik. Beras udah ada nggak? Masih ada nggak? Oh, di Keramat Jati, Pasar Induk katanya.
Semuanya naik. Yang turun hanya hujan. Hujan tangisan rakyat. Merintih rakyat itu. Mau beli beras antri seperti zamannya PKI. Buta mata hatinya. Makanya mereka sama saja. Kamu kasih peringatan maupun tidak dikasih peringatan, mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak mau beriman, berarti mereka sombong. Sombong mereka. Luqmanul Hakim waktu itu pernah menasihati anaknya. Dan nasihat Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah di dalam surah 31 surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan mukamu terhadap manusia. Wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena Allah itu enggak suka orang-orang berjalan di muka bumi dengan sombong. Tusair itu kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tusair itu dari kata so'aro, artinya penyakit yang menimpa leher onta kemudian kepalanya ada boroknya. Coba Bapak Ibu perhatikan, penyakit yang menimpa leher onta kemudian kepalanya ada boroknya, itulah so'aro. Lantas jalannya onta seperti apa? Tentu tidak lurus, jalannya begini. Ah, itulah tusair. Maka orang memalingkan muka itu tusair, onta itu berarti ada penyakitnya kepalanya. Memalingkan muka, kalau orang Jawa bilang melengos, nggak suka sama orang, nggak level, sombong itu namanya. Padahal ciri orang gila sebenarnya adalah berjalan di muka bumi dengan sombong. Kita lihat dampak kesombongan, Bapak Ibu saya hormati. Allah jelaskan di dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Dalam catatan Departemen Agama, tidak dibukakan pintu-pintu langit itu doa dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau bicara doa berarti bicara sholat. Oh, kalau begitu sholatnya zero, gak dinilai, merugi betul tuh orang sombong. Itu dampak yang pertama, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Dampak yang kedua, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga unta masuk lubang jarum. Mungkin gak Bapak Ibu unta masuk lubang jarum? Tentu tidak mungkin. Orang sombong juga tidak mungkin masuk surga. Begitulah orang-orang yang berbuat dosa itu. Ini ciri orang gila yang sebenarnya. Yang kedua, kata Nabi, orang gila yang sebenarnya adalah mengharap surga Allah sambil berbuat maksiat. Coba Bapak Ibu bayangkan, kebayang gak orang yang mengharap surga Allah namun sambil berbuat maksiat? Habis sholat nyolong sendal, gila itu namanya. Habis sholat berdoanya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu bebenah pergi ke kantor, manipulasi data, dia curang, gila itu. Baru minta ihdinas shiratal mustaqim, di kantor manipulasi data, dia curang. Dia iseng-iseng bikin kwitansi kosong, ditulis 000 jadi 8.000 US dollar, lumayan. SOP sekedar ongkos pulang. Luar biasa itu. Allah jelaskan di dalam surah 16. Surah 16 itu surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan
yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi kuat, menjadi cerai-berai kembali. Di pagi hari ditenun, di siang hari dicabut lagi tenunan itu. Habis pergi haji korupsi, oh ini gila itu. Bayangkan di pagi hari menanam sendi-sendi keimanan, di siang hari diacak-acak lagi, nggak jadi. Saya contohkan seorang pejabat di luar negeri. Ya tentu saya contohkan di luar negeri, nggak mungkin dalam negeri. Ya Bapak Ibu pasti tahu. Di luar negeri, seorang pejabat di luar negeri ketika di pagi hari dia berkata kepada anak-anaknya dan istrinya, anak-anakku, tahu kalian bahwa judi itu haram, minum-minuman bir itu haram, mengkonsumsi narkoba itu haram, jangan clubbing, jangan kedugem, jangan nonton striptis, LGBT itu haram, paham? Tentu anaknya mengerti apa yang dikatakan ayahnya di pagi hari tadi. Di pagi hari dilarang. Akhirnya pejabat tersebut pergi ke kantor. Apa yang dilarang di pagi hari semuanya ditandatangani. Judi boleh, konsumsi narkoba boleh, ya kan, tarian striptis boleh, pajaknya mahal lumayan itu. Boleh, semuanya boleh. Jadi nggak jadi dia. Di rumah dilarang, di sekolah dilarang, seharusnya di masyarakat juga dilarang. Ini tidak Bapak Ibu. Di rumah dilarang, di sekolah dilarang, di masyarakat disediakan. Seolah-olah kalau judi di situ tempatnya, kalau minuman bir di situ tempatnya, kalau berzina di situ tempatnya. Ini orang gila sebenarnya kata Nabi. Kalau judi di situ, kalau LGBT di situ, dibolehkan semuanya. Gila itu namanya. Begitu kata Nabi, bukan kata saya. Saya hanya sekedar mentransfer aja Bapak Ibu. Ini termasuk orang gila. Bayangkan, habis pergi haji korupsi, gila juga itu. Padahal waktu tawaf melawan arah jarum jam. Ini kan fighting spirit, lambang perjuangan. Harus berani mengatakan di dalam dirinya selamat tinggal maksiat, selamat tinggal menabung dosa, selamat tinggal menghina orang lain, selamat tinggal mencibir orang lain. Ternyata setelah pulang pergi haji mereka berbuat maksiat. Ini orang gila kata Nabi. Maka amalan mereka di mata Allah zero, nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang gila sebenarnya kata Nabi, kebaikannya tidak pernah diharapkan sama sekali. Apa maksudnya? Setiap hari itu berbuat maksiat, dikasih umur panjang selalu berbuat maksiat, tidak pernah berbuat yang baik. Makanya Nabi waktu itu pernah ditanya salah seorang sahabat, ayun nasi khairun, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik itu? Rasulullah menjawab, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya kemudian baik amalnya. Kemudian Nabi ditanya lagi, fa ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk itu ya Nabi? Rasulullah menjawab, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya buruk perbuatannya. Ini orang dikasih umur panjang itu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Bangun tidur bukan ambil air wudhu, yang ada minum kopi, ya kan, habis itu ngerokok, ngebas, gak pernah sholat subuh, kemudian gak pernah sholat 5 waktu. Kalau kerjaannya nyolong, manipulasi data, sambil bilang sama temannya, mas jujur amat kerja. Orang kita cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, ini style Yahudi nih. Orang-orang semacam itu termasuk kebaikannya tidak pernah diharapkan sama sekali. Ini gila. Dengan demikian, bagaimana yang terjadi di rumah sakit Grokol, bagaimana yang terjadi di rumah sakit Lawang yang ada di Malang, bagaimana yang ada di rumah sakit di Pondok Kopi atau di Menur Surabaya, kata Nabi, mereka itu baru kena musibah. Orang gila yang sebenarnya adalah cerdas secara intelektual namun bobrok moralnya.
Kalau mereka memimpin negara, hancur negara, karena mereka nggak benar di mata Allah. Oleh sebab itu, supaya kita menjadi orang yang benar, kata Allah, bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Allah telah berfirman di dalam surah 9 surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Benar Bapak Ibu, bukan baik, tapi benar. Kalau benar otomatis baik, sedangkan baik belum tentu benar. Di dunia ini banyak manusia yang baik, namun belum tentu benar. Sehingga banyak orang mengatakan, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik. Nggak perlu ngaji, nggak perlu sholat, yang penting baik. Tiap hari aku membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu, baik. Daripada mereka sholat, ngaji, gak pernah membantu, mendingan kita. Begitulah mereka yang mengatakan demikian. Mereka memang baik, hablum minannasnya, tapi tanpa hablum minallah mereka tidak benar. Maka amalannya tetap zero di mata Allah SWT. Maka hari ini kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang jujur. Kita yakin pasti bisa meninggalkan orang gila yang sebenarnya. Kita yakin pasti bisa menjadi orang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjadi seorang suami yang benar. Kita yakin pasti bisa menjadi pegawai yang jujur. Kita yakin pasti bisa menjadi pejabat yang jujur, yang amanah, yang tidak menzolimi rakyatnya. Kita yakin pasti bisa. Dan hari ini mohon kepada Allah, mumpung masih hidup, siapa tahu ini Ramadan yang paling terakhir, berdoalah kepada Allah. Dan doa itu diajarkan oleh nabinya, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dia selalu membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun dan suka memaafkan. Oleh sebab itu maafkanlah aku. Mintalah ampun kepada Allah. Sayang jika Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, meningkat kualitas ketakwaan kita, begitu ajal datang, husnul khotimah. Itu harapan kita. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang. Semoga Allah tetap bersama kita, dan selamat melanjutkan aktivitas setelah tarawih, dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.